Kebanyakan orang menganggap doa bisa dilakukan di mana saja, dengan posisi apa saja, bahkan setengah tertidur di atas tempat tidur. Namun inilah kebenaran yang tidak nyaman. Ketika kita memperlakukan Tuhan secara sembarangan, kita berisiko melemahkan hubungan yang sangat dibutuhkan oleh jiwa kita. Alkitab mengajarkan bahwa sikap hormat itu penting, postur itu penting, fokus itu penting. Dan jika doa adalah jalur kehidupan iman, maka cara kita mendekatinya akan menentukan apakah doa itu menjadi berkuasa atau tidak bergaya. Pesan ini akan menantang cara pandang Anda tentang doa. Mungkin akan menegur hati Anda, bahkan mungkin menyinggung Anda, tetapi juga akan memberi kunci untuk membuka keintiman yang lebih dalam dengan Tuhan. Jika hati Anda terbuka dan siap untuk diubahkan, ketik amin di kolom komentar sekarang juga, dan mari melangkah bersama ke dimensi doa yang baru, doa dengan penuh hormat. Ketika kita berbicara tentang doa, kita tidak sedang membicarakan obrolan santai, melainkan masuk ke hadirat Allah yang Maha Kuasa. Kitab suci berkata dalam Pengkhotbah 5:1, jagalah langkahmu kalau engkau pergi ke rumah Allah. Ini bukan sekadar tentang memasuki sebuah bangunan. Ini tentang memasuki ruang yang kudus, sebuah momen suci dengan sikap yang benar. Berbaring di tempat tidur dalam keadaan setengah sadar, menggumamkan kata-kata sebelum terlelap, dengan mudah dapat menghilangkan rasa hormat itu. Hal ini berisiko menjadikan doa sebagai suara latar belakang, bukan sebagai percakapan ilahi yang sesungguhnya. Pikirkan hal ini. Jika Anda diundang untuk bertemu seorang pemimpin dunia, Anda tentu tidak akan datang dengan tubuh terkulai, mengenakan piyama, sambil terdistraksi oleh ponsel. Anda akan mempersiapkan diri, berdiri tegak, dan memberikan perhatian penuh. Betapa lebih lagi seharusnya kita melakukan hal itu ketika berbicara dengan pencipta langit dan bumi. Doa bukan hanya tentang kata-kata. Doa adalah tentang postur, fokus, dan penghormatan. Sikap hormat mengubah momen biasa menjadi perjumpaan yang kudus. Sikap ini berkata kepada Tuhan, "Aku tahu siapa Engkau, dan aku tidak menganggap ini ringan." Memang benar, Tuhan melihat hati lebih dari tubuh. Ia mendengar doa seorang ibu yang lelah, yang berdoa sambil berbaring. Seorang pasien di rumah sakit yang tidak mampu berlutut. Atau seorang musafir yang berbisik sambil berjalan. Namun ketika kita memiliki kekuatan, ketika kita memiliki pilihan, postur itu tetap penting. Tubuh kita memberi kesaksian tentang hati kita. Berlutut, membungkuk, atau sekedar duduk tegak dengan niat yang jelas. Ini bukanlah gerakan kosong. Ini adalah pernyataan diam yang berkata, "Tuhan, aku datang ke hadapan-Mu dengan penuh hormat." Langkah-langkah praktis dapat membantu. Ada orang yang menyediakan sebuah kursi yang tenang, sudut kecil dengan Alkitab dan jurnal, mungkin bahkan menyalakan lilin sebagai pengingat akan kehadiran Tuhan. Yang lain memilih berlutut di samping tempat tidur pada malam hari, bukan berbaring, agar tetap terjaga dan fokus. Ini bukan tentang ritual demi ritual, tetapi tentang menciptakan suasana penghormatan. Ini tentang mengundang Roh Allah ke dalam ruang itu, berkata, "Ini adalah tanah yang kudus bagiku." Pilihan-pilihan kecil mengarahkan hati menuju sikap hormat. Kita hidup di dunia yang penuh gangguan, bukan? Ponsel berbunyi, pikiran melayang, kelelahan datang. Itulah sebabnya sikap hormat lebih dari sekadar tradisi. Ini adalah disiplin. Kehidupan Kristen yang dikuatkan oleh doa, puasa, dan perenungan firman akan bertumbuh ketika disiplin dipadukan dengan pengabdian. Menghormati doa sebagai waktu yang kudus melindunginya agar tidak menjadi sekadar satu item lagi dalam daftar tugas.
Sikap hormat tidak membelenggu doa, ia membebaskannya. Ia mengubahnya menjadi jalur kehidupan, hubungan yang sejati dengan Tuhan. Dan inilah keindahannya. Sikap hormat tidak selalu tampak sama bagi setiap orang. Bagi seseorang, itu mungkin berlutut dalam keheningan. Bagi yang lain, berdiri dengan tangan terangkat. Bagi yang lain lagi, membungkuk rendah dalam penyerahan diri. Namun, benang merahnya tetap sama. Kesadaran akan siapa yang sedang kita ajak bicara. Hal ini membawa kita pada pertanyaan berikutnya. Jika sikap hormat adalah pintu masuk ke dalam doa, lalu siapa yang menunjukkan kepada kita seperti apa sikap hormat itu dalam tindakan? Jawabannya ditemukan dalam kehidupan Yesus sendiri. Yesus sebagai teladan postur dalam doa. Ketika kita mencari contoh doa yang sejati, kita tidak perlu mencarinya jauh-jauh. Injil memberi kita gambaran tentang Yesus sendiri yang bangun pagi-pagi, menarik diri ke tempat yang sunyi, dan mencurahkan isi hatinya di hadapan Bapa. Markus 1:35 berkata, "Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana." Rincian ini bukan kebetulan. Ini menunjukkan bahwa postur, waktu, dan niat sangat berarti baginya. Perhatikan disiplin yang terlihat di sini. Yesus tidak menyelipkan doa di sisa-sisa waktu. Ia menjadikannya sebagai tindakan pertama dalam harinya. Saat orang lain masih tidur, ia mencari suara Bapa. Ketika dunia masih sunyi, ia masuk ke dalam percakapan yang kudus. Ini menetapkan sebuah standar yang jelas. Jika Anak Allah sendiri menyediakan ruang untuk doa, betapa lebih lagi kita seharusnya melakukannya. Doa, ketika didekati dengan komitmen seperti ini, berubah dari rutinitas menjadi hubungan. Sikap hormat mengalir secara alami ketika kita menjadikan doa sebagai prioritas. Dan ya, hidup memang sibuk, tanggung jawab menumpuk. Bagi sebagian orang, gagasan bangun pagi terasa mustahil. Namun, ada satu pertanyaan yang patut diajukan. Berapa banyak pagi yang kita habiskan untuk menggulir ponsel sebelum berbicara dengan Tuhan? Seberapa sering kita membiarkan jadwal, alarm, atau tekanan mengatur fokus kita, sementara undangan untuk bertemu dengan Bapa dibiarkan menunggu. Mengikuti teladan Yesus tidak berarti kita harus selalu bangun saat fajar, tetapi berarti memilih kesengajaan. Waktu yang kudus menuntut pengorbanan. Pikirkan secara praktis. Seseorang mungkin menyisihkan 10 menit sebelum bekerja, Alkitab terbuka, kopi di tangan, memohon agar Roh memimpin hari itu. Yang lain mungkin mendedikasikan waktu berjalan saat makan siang untuk doa dalam keheningan. Ada juga yang memilih jam-jam malam, mematikan gangguan, dan membungkuk rendah sebelum tidur. Intinya bukan meniru jam doa Yesus secara persis, tetapi menghidupi postur disiplinnya. Ia bangun untuk berdoa karena Bapa lebih penting daripada tidur, lebih penting daripada kenyamanan. Itulah inti sikapnya. Dan jangan lewatkan kedalaman rohaninya. Setiap kali Yesus berdoa, ia sedang meneladankan ketergantungan. Ia sepenuhnya Allah, namun juga sepenuhnya manusia. Menunjukkan kepada kita bagaimana tetap terhubung dengan surga sambil berjalan di bumi. Jika ia menarik diri untuk menyelaraskan diri dengan kehendak Bapa, betapa vitalnya hal itu bagi kita yang rapuh. Doa bukanlah kelemahan, doa adalah kekuatan. Doa adalah oksigen bagi kehidupan Kristen, napas yang menopang persekutuan dengan Tuhan. Jadi ketika kita berlutut, berdiri, atau bahkan mengangkat suara dalam pesendirian, kita sedang menggema teladan Kristus. Sikap hormat mengambil bentuk bukan hanya di mana kita berdoa,
tetapi dalam bagaimana kita mendekati doa dengan fokus, kerendahan hati, dan kesiapan untuk menempatkan Tuhan di atas segalanya. Namun hal ini membawa kita pada pertanyaan lain. Apakah postur saja sudah cukup? Atau apakah Tuhan mencari sesuatu yang lebih dalam daripada tangan yang terlipat dan lutut yang ditekuk? Jawabannya membawa kita melampaui tubuh, langsung ke kondisi hati. Hati yang rela, bukan hanya bibir. Yesus sendiri memperingatkan dalam Matius 15:8, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Seseorang bisa mengucapkan semua kata yang benar, namun tetap kehilangan inti doa. Sikap hormat bukan tentang terdengar saleh. Sikap hormat adalah tentang hadir sepenuhnya. Bahaya muncul ketika kita mengulang frasa tanpa pemikiran, membiarkan doa menjadi naskah, bukan dialog yang hidup dengan Tuhan. Bibir mungkin bergerak, tetapi hati tetap tidak tersentuh. Pikirkan percakapan dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah Anda berbicara dengan seseorang yang mengangguk sopan, tetapi jelas tidak mendengarkan? Mungkin matanya melayang atau terus melirik ponsel. Secara teknis, mereka ada di sana, tetapi hatinya tidak terlibat. Itulah yang Tuhan lihat ketika doa menjadi kata-kata kosong. Ia merindukan ketulusan, hubungan, hati yang sungguh-sungguh terlibat. Doa bukan pertunjukan, doa adalah hubungan. Kata-kata tanpa hati menciptakan jarak, bukan keintiman. Inilah sebabnya postur meskipun berharga bukanlah segalanya. Seseorang bisa berlutut, membungkuk, atau mengangkat tangan, tetapi jika hati terdistraksi, tahit atau terputus, gerakan itu kehilangan maknanya. Sebaliknya, bahkan bisikan "Tuhan, tolong aku" dapat menggerakkan sorga jika keluar dari tempat penyerahan diri. Tuhan menghargai keaslian lebih daripada kefasihan. Ia menginginkan kejujuran. Air mata, keheningan, atau kata-kata yang terbata-bata bisa jauh lebih berkuasa daripada pidato yang disusun rapi, ketika semuanya lahir dari hati yang sejati. Penerapan praktis sangat penting di sini. Salah satu cara untuk menyelaraskan bibir dan hati adalah berdoa melalui kitab suci. Ambil ayat-ayat seperti Mazmur 23 atau Yohanes 15, lalu jadikan itu percakapan yang hidup. Ubah ayat-ayat tersebut menjadi doa pribadi. Praktik lain adalah menuliskan doa. Menulis apa yang Anda rasakan, seolah-olah sedang menulis surat kepada Yesus. Cara-cara ini menjaga pikiran tetap terlibat dan hati tetap terhubung. Mereka menarik kita menjauh dari pengulangan dan membawa kita masuk ke dalam keaslian. Doa bukan tentang banyaknya kata, melainkan kualitas penyerahan diri. Dan inilah kebenaran yang membebaskan. Tuhan tidak terintimidasi oleh kejujuran kita yang mentah. Jika Anda lelah, katakan itu. Jika Anda ragu, akui itu. Jika Anda bersukacita, ungkapkan itu. Roh Allah menjumpai kita dalam kebenaran, bukan dalam topeng. Terlalu sering orang merasa harus terdengar rohani agar didengar. Padahal Bapa sudah mengetahui setiap pikiran, bahkan sebelum kata itu keluar dari bibir kita. Yang Ia nantikan adalah hati yang rela, hati yang berani mendekat dengan ketulusan. Namun disinilah tantangannya. Ketika hati tidak terlibat, gangguan mulai masuk. Bibir mungkin membentuk doa, tetapi pikiran melayang, dan tak lama kemudian kelelahan atau tidur mengambil alih momen tersebut. Ini membawa kita pada kenyataan yang serius. Bahaya gangguan rohani. Bahaya gangguan rohani. Jika doa adalah medan pertempuran iman, maka gangguan adalah salah satu senjata paling tajam dari musuh. Kitab suci memperingatkan dengan jelas dalam 1 Petrus 5:8, "Sadarlah dan berjaga-jagalah.
Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Gambaran ini bukan kebetulan. Doa bukanlah kebiasaan santai. Doa adalah medan perang, dan gangguan adalah salah satu taktik termugah dari musuh. Pikiran yang melayang, tubuh yang mengantuk, atau hati yang dibebani kekhawatiran dapat memutus jalur persekutuan dengan Tuhan. Bahayanya halus, tetapi nyata. Seberapa sering hal ini terjadi? Anda berlutut untuk berdoa, tetapi pikiran melompat ke tugas-tugas esok hari. Atau Anda berbaring, membisikkan permohonan, tetapi sebelum kata amin terucap, Anda sudah tertidur. Momen-momen ini mungkin terasa sepele, tetapi seiring waktu, mereka mencuri konsistensi, sikap hormat, dan kedalaman dari kehidupan rohani kita. Musuh tidak perlu membungkam doa Anda sepenuhnya. Ia hanya perlu menumpulkannya. Gangguan sudah cukup untuk melemahkan kekuatan hubungan Anda dengan Tuhan. Bayangkan seorang prajurit di medan perang. Jika ia menurunkan kewaspadaannya walau hanya sesaat, ia membuka dirinya terhadap serangan. Itulah sebabnya Paulus berulang kali mendesak orang percaya untuk berjaga-jaga. Doa menuntut kewaspadaan yang sama. Kehidupan doa yang terdistraksi seperti berdiri di medan perang tanpa perlengkapan senjata. Anda mungkin tampak hadir, tetapi sebenarnya tidak terlindungi. Kehidupan Kristen menuntut kewaspadaan, bukan dalam arti berat atau muram, tetapi dalam kesadaran yang tajam. Kita harus tetap terjaga, baik secara rohani maupun jasmani. Penyesuaian praktis dapat membantu. Jika doa sebelum tidur sering berakhir dengan tertidur, pindahkan waktu doa itu lebih awal di malam hari atau ke awal hari. Jika ponsel terus berbunyi, matikan atau tinggalkan di ruangan lain. Sebagian orang percaya bahkan berjalan sambil berdoa, melangkah bolak-balik untuk menjaga tubuh tetap waspada, sementara hati tetap fokus. Yang lain menetapkan hari-hari puasa, menggunakan rasa lapar sebagai pengingat untuk tetap terarah kepada Tuhan. Perubahan-perubahan sederhana ini mematahkan cengkeraman gangguan. Namun jangan meremehkan peran roh. Gangguan tidak hanya bersifat mental, tetapi juga rohani. Musuh tidak menginginkan apapun selain membuat orang percaya tetap dangkal dan tidak fokus. Itulah sebabnya sangat penting untuk mengundang Roh Allah ke dalam tindakan doa itu sendiri. Sebuah permohonan berbisik seperti, Roh Kudus, tolong aku tetap hadir, dapat mengubah suasana. Dengan pertolongannya, perhatian menjadi tajam, gangguan memugar, dan doa bertumbuh menjadi persekutuan yang sejati. Maka peringatannya jelas. Doa bukanlah waktu untuk menurunkan kewaspadaan. Doa adalah menara pengawas yang kudus, tempat berjaga-jaga. Tetapi jika gangguan adalah musuhnya, lalu apa yang melawannya? Jawabannya terletak pada menyatukan tubuh dan roh, menggunakan seluruh keberadaan kita untuk menghormati Tuhan dalam doa. Dan hal ini membawa kita pada kebenaran berikutnya. Kuasa berdoa dengan tubuh dan roh yang sepenuhnya terlibat. Doa dengan tubuh dan roh. Lukas 22:41 menggambarkan Yesus di Taman Getsemani. Ia menjauh kira-kira sejauh lemparan batu, lalu berlutut dan berdoa. Perhatikan detail itu. Ia tidak bersandar santai atau sekedar menggumamkan kata-kata. Ia berlutut. Postur itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Tubuhnya menyuarakan apa yang sudah dinyatakan oleh rohnya, penyerahan diri sepenuhnya kepada Bapa. Tubuh kita tidak relevan dalam doa. Tubuh adalah wadah, alat yang dapat diselaraskan dengan pengabdian hati. Postur berkomunikasi. Pikirkan bagaimana kita secara alami menundukkan kepala,
sebagai tanda hormat, atau bagaimana para prajurit berdiri tegap di hadapan komandannya. Bahasa tubuh berbicara bahkan ketika bibir diam. Dalam doa, berlutut, membungkuk rendah, mengangkat tangan, atau bahkan tersungkur adalah cara-cara untuk mengekspresikan kerendahan hati, sikap hormat, dan ketergantungan kepada Tuhan. Tindakan-tindakan ini tidak membeli perkenanan, tetapi menjadi kesaksian tentang kondisi hati. Mereka mengubah pengabdian yang tak terlihat menjadi penyerahan diri yang terlihat. Bayangkan, Anda memasuki sebuah ruangan dan melihat seseorang berlutut dengan kepala tertunduk. Bahkan tanpa mendengar sepatah kata pun, Anda tahu bahwa momen itu kudus. Itulah kuasa postur. Ia menceritakan kisah tentang jiwa yang sedang berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika dipadukan dengan karya Roh, momen-momen itu menjadi tak terlupakan. Iman Kristen sejak awal memahami keterkaitan ini. Dari para nabi yang tersungkur di hadapan Tuhan, hingga gereja mula-mula yang mengangkat tangan dalam doa. Penerapan praktis menjadi kunci di sini. Bagi seseorang yang bergumul dengan gangguan, berlutut di samping tempat tidur, alih-alih berbaring di bawah selimut, dapat mengubah segalanya. Bagi yang lain, berdiri dengan tangan terangkat saat menyembah, menyalakan fokus dan gairah. Ada juga yang berjalan bolak-balik saat berdoa syafaat, menggunakan gerakan untuk tetap terlibat. Pilihan-pilihan fisik ini bukan sekedar mekanika. Mereka adalah jangkar. Mereka mengingatkan tubuh tentang apa yang dirindukan oleh Roh untuk diungkapkan. Sikap hormat di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Dan ada sesuatu yang lebih dalam di sini. Ketika tubuh ikut serta, doa melibatkan seluruh pribadi, roh, jiwa, dan daging. Menjadi lebih sulit untuk melayang atau bersikap ceroboh. Disiplin berlutut dapat melunakkan kesombongan. Tindakan mengangkat tangan dapat mematahkan belenggu ketakutan. Bahkan puasa sebagai disiplin fisik menyelaraskan tubuh dengan kelaparan rohani. Doa tidak pernah dimaksudkan untuk bersifat abstrak. Doa dimaksudkan untuk melibatkan kita sepenuhnya dari dalam dan luar dalam hubungan dengan Tuhan. Namun perlu ditegaskan, postur bukanlah rumus. Tuhan tidak menuntut satu posisi yang benar. Yang Ia cari adalah keaslian. Postur hanya memperkuat apa yang ada di dalam hati. Ia adalah alat yang berkata, Tuhan, seluruh diriku milikmu, pikiran, roh, dan tubuh. Hal ini secara alami membawa kita pada kebenaran berikutnya. Walaupun postur memiliki tempatnya, Yesus juga menunjuk kita pada nilai ruang pribadi yang intim untuk doa. Tempat di mana sikap hormat dan kerahasiaan bertemu dalam persekutuan yang kudus. Doa di kamar, dalam kesunyian. Yesus mengajarkan dalam Matius 6:6, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintumu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Kata-kata ini menarik, doa menjauh dari pertunjukan dan membawanya ke dalam keintiman. Tuhan tidak terkesan oleh penampilan di depan umum atau kefasihan demi orang lain. Yang Ia kehendaki adalah momen tenang yang tersembunyi, ketika tidak ada seorang pun yang melihat, hanya Anda dan Dia, hati ke hati. Privasi mempertajam fokus. Dalam doa yang tersembunyi, gangguan memudar dan topeng-topeng jatuh. Tidak ada kebutuhan untuk terdengar rohani. Tidak ada penonton untuk dikagumi. Di sanalah kejujuran menjadi alami. Di sanalah air mata boleh mengalir, keheningan boleh berlama-lama, dan bisikan-bisikan doa naik tanpa pengetangan. Disinilah keintiman dengan Tuhan diperdalam. Bukan seberapa keras doa itu, melainkan seberapa tulus hati yang mengucapkannya.
Tempat tersembunyi adalah dapur peleburan tempat iman ditempa. Pikirkan sepasang kekasih. Ikatan terkuat tidak dibangun melalui tampilan publik, tetapi melalui percakapan pribadi, rahasia yang dibisikkan, dan momen-momen yang tidak disaksikan orang lain. Itulah inti dari doa dalam kesunyian. Di sanalah orang percaya mendekat, kepercayaan bertumbuh, dan kasih menjadi nyata. Bapa menghargai momen-momen tersembunyi ini. Bahkan, ganjaran yang Yesus janjikan dalam Matius 6:6 bukan tentang kekayaan atau status. Ganjaran itu adalah anugerah kehadirannya yang dicurahkan ke dalam jiwa yang menyerah. Langkah-langkah praktis membuat hal ini nyata. Bagi sebagian orang, ini berarti memilih sudut rumah yang tenang dengan ponsel dimatikan. Bagi yang lain, menyisihkan 10 menit di dalam mobil sebelum bekerja. Menciptakan ruang kudus bahkan di tempat yang biasa. Ada juga yang menyimpan jurnal doa secara pribadi. Dialog tertulis dengan Tuhan yang tidak akan pernah dibaca orang lain. Disiplin-disiplin kecil ini mengukir tanah yang kudus, tempat roh bebas bergerak. Dan inilah keindahannya. Doa yang tersembunyi mengubah iman yang tampak di depan umum. Apa yang dibangun secara pribadi meluap menjadi kekuatan di hadapan banyak orang. Orang percaya yang berlutut sendirian di kamarnya menemukan keberanian untuk berdiri teguh di dunia. Orang yang bergumul dengan Tuhan di tempat tersembunyi berjalan dengan damai yang tidak tergoyahkan. Namun, bahkan di tempat tersembunyi, satu tantangan tetap ada, konsistensi. Sangat mudah untuk memulai dengan kuat, lalu memudar seiring waktu. Itulah sebabnya panggilan untuk berdoa bukan hanya tentang kerahasiaan, tetapi juga tentang ketekunan dan disiplin. Ketekunan dan disiplin dalam doa. Rasul Paulus menasihati dalam 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Ungkapan ini pada awalnya bisa terasa berat. Bagaimana mungkin seseorang berdoa tanpa henti? Namun, Paulus tidak sedang memanggil kita untuk mengucapkan kata-kata tanpa akhir. Ia memanggil kita kepada sebuah gaya hidup. Doa menjadi denyut nadi iman, terjalin dalam irama kehidupan sehari-hari. Dan ketekunanlah yang menjaga denyut itu tetap kuat. Tanpa disiplin, doa memudar menjadi bisikan sesekali. Dengan disiplin, doa menjadi api yang stabil yang tidak pernah padam. Pikirkan tentang latihan fisik. Tidak ada seorang pun membangun kekuatan dengan pergi ke gym sebulan sekali. Pertumbuhan datang melalui konsistensi, melalui hadir berulang kali. Hal yang sama berlaku untuk doa. Otot-otot rohani dikuatkan bukan oleh momen emosional yang jarang, melainkan oleh pengabdian yang setia dan terus-menerus. Disiplin membangun daya tahan, dan daya tahan seiring waktu menghasilkan keintiman dengan Tuhan. Rahasia dari doa tanpa henti bukanlah berbicara terus-menerus, melainkan kesadaran yang terus-menerus akan kehadirannya. Tentu saja, disiplin tidak datang dengan sendirinya. Tubuh mendambakan kenyamanan, pikiran menolak fokus. Gangguan bersaing memperebutkan setiap momen luang. Itulah sebabnya doa memerlukan kesengajaan. Ini bisa berarti menetapkan waktu setiap hari seperti janji temu dengan Tuhan. Ini bisa berarti menciptakan pengingat, catatan kecil dengan ayat, alarm di ponsel, atau halaman yang ditandai dalam jurnal. Alat-alat sederhana membantu membentuk kebiasaan. Kebiasaan kemudian membentuk karakter. Dan karakter menjaga doa tetap hidup bahkan di musim-musim yang sulit. Contoh-contoh praktis menghidupkan hal ini. Seorang percaya mungkin memutuskan untuk berpuasa sekali seminggu, menggunakan rasa lapar sebagai pemicu untuk berdoa.
Yang lain mungkin mengucapkan doa-doa singkat yang penuh niat sepanjang hari, sebelum rapat, saat perjalanan, atau ketika memasak makan malam. Ada juga yang menyimpan daftar doa, menelusuri permohonan-permohonan itu setiap hari untuk tetap konsisten. Praktik-praktik ini bukanlah aturan kaku, melainkan latihan. Sama seperti atlet melatih tubuh mereka, orang Kristen melatih roh mereka sehingga doa menjadi alami, bukan dipaksakan. Dan inilah keindahannya. Disiplin tidak membunuh gairah, disiplin melindunginya. Bayangkan api di dalam perapian. Tanpa batas, api akan padam atau menyala liar. Namun dengan disiplin, api diberi makan, diarahkan, dan dipelihara. Hal yang sama berlaku dalam doa. Disiplin menyediakan struktur, ketekunan memberi bahan bakar. Bersama-sama, keduanya menciptakan hubungan yang kokoh dan tak tergoyahkan dengan Tuhan. Roh bekerja paling kuat ketika iman kita stabil, bukan sporadis. Namun ketekunan menyingkapkan kenyataan lain. Doa bukan hanya rutinitas, melainkan peperangan. Panggilan untuk berdoa tanpa henti juga merupakan panggilan untuk tetap waspada, sebab kita tidak berperang melawan darah dan daging, melainkan melawan kuasa-kuasa rohani. Ini berarti doa lebih dari sekadar pengabdian. Doa adalah kewaspadaan, peperangan rohani dan kewaspadaan. Kata-kata Yesus dalam Matius 26:41 bergema seperti trompet. Berjaga, jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di sini doa lebih dari persekutuan. Doa adalah pertempuran. Setiap doa yang dinaikkan adalah tindakan perlawanan terhadap pencobaan, terhadap sikap aju tak aju, terhadap tipu daya musuh. Berdoa secara pasif berarti mempertaruhkan kekalahan. Berdoa dengan waspada berarti berdiri bersenjata di medan perang, dijaga oleh Roh Allah. Bayangkan seorang prajurit yang berjaga di menara pengawas pada malam hari. Matanya harus tetap terbuka menyapu cakrawala. Musuh tidak mengumumkan kedatangannya dengan lonceng peringatan. Ia datang dengan senyap, berharap penjaga lengah atau tertidur. Itulah gambaran yang diberikan Kristus. Musuh menunggu orang percaya yang memperlakukan doa dengan sembarangan, yang berdoa setengah sadar, yang berbisik sambil berbaring hingga tidur mengambil kata terakhir. Kantuk rohani adalah lahan subur bagi pencobaan. Dan kita semua pernah merasakannya. Berlutut untuk berdoa, tetapi pikiran mengembara. Berbisik di malam hari, tetapi kelelahan menyeret kita ke dalam keheningan sebelum amin. Bahayanya bukan hanya doa yang terpotong, tetapi kewaspadaan yang terkikis. Doa seharusnya mempertajam roh, tetapi ketika dilakukan tanpa fokus, doa justru menumpulkan. Kehidupan Kristen tidak mampu menanggung kecerobohan seperti itu. Iblis tidak perlu menghancurkan orang percaya secara langsung. Gangguan dan kelelahan seringkali sudah cukup. Jadi, apa solusinya? Kewaspadaan yang disengaja. Bagi sebagian orang, ini berarti memilih waktu doa ketika pikiran paling segar. Bagi yang lain, ini berarti menambahkan puasa, menciptakan pengingat fisik tentang realitas rohani yang sedang dipertaruhkan. Ada yang berdoa dengan suara keras agar tetap terlibat. Ada pula yang berjalan sambil berdoa, menjaga tubuh tetap bergerak agar roh tetap terjaga. Ini bukan metode kosong. Ini adalah senjata, alat praktis yang menjaga doa tetap tajam melawan tarikan tidur dan gangguan. Dan kita harus ingat, kewaspadaan tidak digerakkan oleh ketakutan, melainkan oleh kasih.
Orang percaya yang berjaga dan berdoa bukanlah orang yang paranoid, tetapi orang yang siap. Mereka tahu bahwa perjalanan Kristen adalah medan perang, dan doa adalah pertahanan terkuat mereka. Dengan kitab suci di tangan dan dipimpin oleh Roh, mereka menjaga pikiran dan hati dari pencobaan. Setiap doa menjadi perisai, setiap ayat menjadi pedang, setiap momen fokus menjadi sikap berdiri melawan musuh. Namun kewaspadaan memiliki lapisan lain. Ini bukan hanya tentang menolak pencobaan pada saat itu, tetapi tentang membangun gaya hidup yang memberikan Tuhan waktu yang pertama dan terbaik. Itulah sebabnya banyak orang kudus, nabi, bahkan Yesus sendiri memilih pagi hari untuk berdoa. Karena kewaspadaan paling kuat ketika doa dimulai sebelum hari dimulai. Kebiasaan baru, bangun pagi untuk berdoa. Pemazmur menyatakan dalam Mazmur 63:1, "Aku mencari Engkau ya Allah dengan sungguh-sungguh. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu di tanah yang kering dan tandus, tiada air." Bangun pagi untuk berdoa bukan tentang ritual, melainkan tentang prioritas. Jam-jam pertama hari memiliki kuasa yang tak tertandingi. Sebelum kebisingan dimulai, sebelum tuntutan datang, ada ruang untuk keheningan. Memberikan momen-momen itu kepada Tuhan berarti menyatakan, Engkau yang utama dalam hidupku. Doa pagi menetapkan nada bagi seluruh hari. Seperti sarapan memberi tenaga bagi tubuh, doa memberi tenaga bagi jiwa. Tanpanya, hari mudah terjerumus ke dalam kekacauan. Dengannya, hati tertambat, pikiran dipertajam, dan roh dikuatkan. Bukan kebetulan bahwa Yesus sendiri bangun sebelum fajar untuk berdoa. Dengan mencari Bapa di awal, ia menyelaraskan misi, fokus, dan kekuatannya dengan surga sebelum menghadapi beratnya kerumunan. Dan inilah kebenarannya. Bangun pagi tidaklah mudah. Tempat tidur terasa hangat. Tidur memanggil lebih keras daripada disiplin. Alasan-alasan cepat muncul, namun pikirkan apa yang dipertaruhkan. Jika tidak bisa bangun pagi untuk pekerjaan, penerbangan, atau bahkan hiburan, tidakkah kita bisa bangun pagi untuk Tuhan? Pengorbanan berbicara tentang kasih. Disiplin menit-menit pertama itu berkata kepada Bapa, Engkau lebih penting daripada kenyamanan. Engkau lebih penting daripada tidur. Ganjarannya adalah damai dan kejelasan yang tidak bisa dirampas oleh jadwal apapun. Gagasan praktis membuat kebiasaan ini mungkin. Letakkan Alkitab di dekat tempat tidur dan bacalah beberapa ayat begitu bangun. Siapkan jurnal untuk mencatat doa dan perenungan. Mulailah dengan 5 menit, lalu bertumbuh seiring disiplin menguat. Ada yang memutar musik penyembahan dengan lembut, menciptakan suasana pengabdian. Ada pula yang berjalan keluar sebentar, membiarkan ciptaan membangkitkan pujian. Langkah-langkah kecil membuka pintu bagi kebiasaan seumur hidup. Bangun pagi juga membangun kewaspadaan, pikiran lebih jernih, lebih sedikit gangguan, lebih peka terhadap roh. Dalam momen-momen sunyi itu, bisikan Tuhan lebih mudah didengar. Ia dapat menanamkan arah penguatan atau teguran sebelum kebisingan dunia menenggelamkannya. Banyak yang bersaksi bahwa wawasan, penghiburan, dan kekuatan yang mereka terima dalam doa pagi jauh melampaui tidur yang mereka korbankan. Mereka yang memberi Tuhan yang pertama mendapati bahwa Ia mengatur sisanya. Maka undangan itu berdiri. Doa tidak dibatasi pada tempat tidur dan tidak dimaksudkan menjadi sisa dari malam yang lelah. Doa dimaksudkan menjadi jalur kehidupan orang percaya, dikejar dengan hormat, kewaspadaan, dan sukacita. Bangun pagi bukan sekedar soal waktu, ini soal prioritas. Menjadikan Tuhan sebagai pengejaran pertama dan tertinggi setiap hari. Dan akhirnya, renungkanlah ini. Berapa kali Anda membiarkan doa dirampas oleh tidur, oleh kesibukan, atau oleh gangguan?
Berapa lama lagi Anda akan membiarkan momen yang seharusnya menjadi hubungan ilahi berubah menjadi rutinitas kosong? Roh Kudus memanggil Anda kepada kehidupan keintiman yang sejati, di mana doa, puasa, dan sikap hormat bukanlah beban, melainkan pintu menuju hal-hal supranatural. Apa yang akan Anda pilih mulai saat ini? Terus berdoa dengan sembarangan, atau hidup dalam disiplin dan penyerahan diri seperti yang Yesus ajarkan kepada kita? Pilihannya ada di tangan Anda, tetapi ganjarannya kekal. Jika pesan ini berbicara kepada Anda, tuliskan di kolom komentar bagian mana yang paling menyentuh hati Anda, dan dengan berani nyatakan, amin. Jangan lupa berlangganan dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak melewatkan satupun firman yang akan mengubahkan perjalanan iman Anda.